Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Sebenarnya pada dasarnya kita sebagai guru sudah sering melakukan PTK, sudah sering kita melakukan penelitian tindakan kelas. Hanya saja kita tidak mengorganisirnya dengan baik. Ya, tidak kita rencanakan, kita melakukannya secara spontan saja ya, jadi tidak diorganisir dengan baik. Kemudian juga kita tidak mencatat perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian kita juga tidak mendokumentasikannya. Jadi PTK itu adalah suatu usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran. Menurut Maktagat ya, penelitian tindakan adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri, ya, untuk memperbaiki diri, kemudian pengalaman kerja, ya, yang dilaksanakan secara sistematis. Jadi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Jadi penelitian tindakan adalah suatu studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, ya, pengalaman kerja sendiri, dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Nah, ini adalah buku yang dari Kamis dan Maktagat tadi ya, The Action Research Planner. Ini adalah pegangan utama orang-orang Indonesia di dalam memperdalam tentang penelitian tindakan kelas. Lalu apa sih roh atau hakikat dari action research atau penelitian tindakan? Jadi penelitian tindakan adalah suatu refleksi ya, refleksi kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan, terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan? Apakah ada kendala yang kita hadapi, apakah ada permasalahan, dan bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, jadi pada hakikatnya kita sebagai guru ya berusaha untuk selalu melakukan refleksi ya. Kita bercermin dari proses-proses pembelajaran yang telah kita lakukan ya dari hari ke hari ya. Jadi PTK adalah suatu tindakan reflektif ya dari diri kita sendiri ya. Jadi kita yang melakukannya, bukan orang lain ya, bukan mahasiswa, bukan dosen, tapi kita sendiri yang melakukannya. Kemudian masalah-masalah tersebut juga adalah masalah kita ya. Kita menemukan masalah. Jadi sebenarnya banyak masalah, cuman kita belum menyadarinya ya. Kemudian tindakan reflektif tersebut juga muncul dari rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita. Misalkan kita ingin mencoba strategi baru, model-model pembelajaran baru yang mungkin bisa nanti meningkatkan hasil belajar siswa kita. Kemudian tindakan reflektif ini juga merupakan passion kita. Jadi kita melakukannya bukan menimbulkan rasa beban bagi kita. Jadi kita memang betul-betul berhasrat ingin memperbaiki pembelajaran kita. Jadi memang hasrat kita, passion kita, keinginan yang tulus dari kita. Kemudian tindakan reflektif tersebut harus kita wujudkan menjadi tindakan nyata. Misalkan kita ingin menerapkan suatu media pembelajaran, jadi bukan hanya sebatas ingin saja, tetapi langsung kita buat dan langsung kita terapkan. Jadi merupakan tindakan nyata, ya, tindakan nyata, bukan hanya berharap, tetapi kita betul-betul melakukannya. Kemudian untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini ya, kita harus mencari tahu lebih jauh ya terhadap solusi-solusi apa yang akan kita berikan ya
untuk memperbaiki pembelajaran kita ya. Itu bisa berasal dari pengalaman kita sendiri ya, self experience, kemudian bisa dari membaca banyak literatur, buku-buku, kemudian bisa juga dari hasil penelitian orang lain. Berikutnya adalah karakteristik dari penelitian tindakan kelas ya. Untuk memahaminya, kita lihat tabel perbedaan antara penelitian formal dengan penelitian tindakan kelas. Pada penelitian formal itu penelitiannya dilakukan oleh orang lain, ya, orang lain. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru sendiri, ya. Jadi bukan dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi guru sendiri yang melakukannya. Kemudian pada penelitian formal itu sampel harus representatif ya. Sedangkan pada PTK itu sampel tidak terlalu diperhatikan ke representatifannya ya, sesuai ya dengan jumlah siswa yang ada pada kelasnya ya. Kemudian pada penelitian formal itu instrumen itu harus valid dan reliable. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas itu instrumen yang valid dan reliable tidak terlalu diperhatikan ya. Validitas dan reliabilitas dari instrumen pada penelitian tindakan kelas itu cukup, misalkan instrumennya adalah soal ya, maka untuk validitas dan reliabilitasnya itu cukup hanya membuat kisi-kisi soal ya. Jadi di sini pada penelitian tindakan kelas cukup longgar ya tentang validitas dan reliabilitas dari instrumen. Berikutnya pada penelitian formal itu menuntut penggunaan analisis statistik ya yang cukup rumit ya. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas itu cukup hanya menggunakan analisis statistik yang sederhana, misalkan menggunakan rata-rata, presentasi ya, itu sudah cukup. Kemudian pada penelitian formal itu mensyaratkan adanya hipotesis ya. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas tidak mesti ada ya. Kalaupun ada itu hipotesisnya berupa hipotesis tindakan ya. Ini nanti kita pelajari lebih jauh nanti pada saat kita mempelajari proposal ya dan penulisan laporan. Kemudian penelitian formal itu bertujuan untuk mengembangkan teori. Jadi sifatnya nanti harus bisa digeneralisasi. Sedangkan pada penelitian tindakan kelas itu tujuannya untuk memperbaiki praktek pembelajaran ya secara langsung. Jadi ini nanti tidak harus digeneralisasi. Jadi sesuai dengan karakteristik sekolah dan kelasnya masing-masing. Jadi ini hasil penelitiannya tidak untuk digeneralisasi ya. Nah, rekan-rekan guru sekalian, sebenarnya semua kita guru ya yang sudah sarjana itu sudah pernah meneliti, yaitu buktinya kita telah membuat skripsi, bahkan yang sudah berpendidikan S2 sudah melakukan tesis ya, sehingga meneliti itu bukan hal yang baru buat kita ya. Kemudian subjek yang diteliti itu pada penelitian tindakan kelas itu sangat familiar ya, sangat familiar bagi guru ya, yaitu siswa kita sendiri ya, siswa kita sendiri. Kemudian instrumen yang digunakan sebenarnya sudah sering juga kita gunakan ya, kita implementasikan ya, yaitu sebagian besar instrumennya adalah soal-soal ya, soal-soal ulangan, soal-soal ujian itu bisa kita lakukan ya, soal-soal post-test, pre-test ya. Kemudian pada penelitian tindakan kelas juga itu analisisnya juga sangat sederhana ya, seperti yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi statistiknya adalah statistik tingkat dasar saja ya, cukup menggunakan presentasi ataupun rata-rata saja. Kemudian hasil penelitiannya juga bukan untuk digeneralisasi. Jadi ini sifatnya khas untuk kelas kita saja ya. Yang misalkan untuk sekolah lain belum tentu hasilnya sama dengan hasil yang dilakukan di sekolah kita. Kemudian ruang lingkupnya juga sangat kecil ya, hanya cukup
kelas kita di mana kita mengajar. Jadi dari hal-hal ini ya dapat kita simpulkan sebenarnya penelitian tindakan kelas itu sangat mudah ya. Itu sudah familiar buat kita statistiknya. Jadi tidak ada alasan lagi kita mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini ya. Berikutnya adalah ciri dari penelitian tindakan kelas ya. Sebenarnya tadi dari slide-slide sebelumnya tadi kita sudah secara umum sudah bisa mengenali ciri-cirinya ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah merupakan tindakan nyata ya. Tindakan nyata artinya tindakan itu tidak mengada-ngada ya, tidak mengada-ngada. Jadi betul-betul kita lakukan ya. Kemudian bersifat alamiah ya, bersifat alamiah seperti kita mengajar seperti biasa, hanya saja kita melakukan ada perubahan terhadap strategi pembelajaran kita ataupun kita mau menerapkan media pembelajaran. Jadi memang berlangsung secara alamiah ya. Kemudian masalahnya juga adalah masalah yang praktis, teknis ya. Jadi langsung kita terapkan. Jadi bisa kita langsung terapkan. Jadi praktis ya. Kemudian juga penelitian tindakan kelas ini memang sengaja kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu ya, karena untuk kita mengatasi permasalahan yang muncul pada pembelajaran kita ya, atau kita ingin membuat pembelajaran kita menjadi jauh lebih baik. Jadi kita sengaja melakukannya untuk memperbaiki pembelajaran kita. Kemudian ciri lain dari penelitian tindakan kelas ini adalah dia memiliki serangkaian siklus ya, siklus-siklus. Nanti pada slide berikutnya ya kita akan lihat apa itu siklusnya ya. Berikutnya adalah etika dari penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas itu tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar ya. Artinya kita mengajar, materi-materi kita tidak boleh terhambat. Tidak boleh terhambat, jadi tetap materi pembelajaran kita berlangsung seperti biasa. Jadi tidak menghambat lajunya materi-materi yang kita sampaikan. Jadi tidak mengulang, materinya tidak diulang ya. Misalkan kita melakukan tindakan, makanya materinya juga berpindah ya per pertemuan. Jadi pertemuan 1 dengan pertemuan 2 itu berbeda materinya ya, sesuai dengan target kurikulum kita. Kemudian juga tidak menyita waktu. Jadi guru tugasnya kan lumayan padat gitu ya. Jadi jangan sampai dengan melakukan penelitian tindakan kelas ya, waktu kita terlalu tersita ke arah sana ya, sehingga nanti terbengkalai siswa kita gitu ya, terlalu sibuk gitu ya. Jadi berlangsung secara alamiah saja. Jadi sambil jalan, sambil mengajar, sambil kita melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi tidak perlu memberikan waktu yang secara khusus sehingga menyebabkan nanti materi-materi kita menjadi terhambat. Kemudian masalah yang ada itu adalah masalah yang benar-benar ada, masalah yang memang kita identifikasi terjadi di kelas kita. Jadi bukan masalah yang diada-adakan gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu sudah ada, tapi kita belum menemukannya dan belum menyadarinya ya. Kemudian PTK itu dilakukan karena kemauan kita untuk berubah ya, untuk berubah. Jadi ingin kita supaya lebih baik siswa kita ya. Kemudian ada peningkatan pada hasil belajar siswa kita ya. Kemudian pada penelitian tindakan kelas itu juga menuntut kemampuan kita untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis, berpikir ilmiah dan sistematis gitu ya. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, kita juga harus menjunjung tinggi etika kerja kita. Kita harus minta izin dan membuat laporan kepada atasan kita, kepada kepala sekolah atau kepala madrasah kita ya. Nah, ini adalah siklus dari penelitian tindakan kelas gitu ya. Ini berdasarkan dari model dari Kamis dan McTaggart. Jadi siklus dari PTK ini ya pada dasarnya ada 4 ya.
yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan refleksi. Jadi ada 4 tahapan ya, dan ini berulang sehingga disebut siklus. Misalkan pada saat kita menemukan permasalahan di sini, kemudian kita membuat perencanaan untuk melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian kita melaksanakannya dan sekaligus mengamatinya Setelah itu kita melihat hasilnya dan merefleksikannya Terus kemudian pada saat kita merefleksikannya ini, kita akan menemukan kekurangan dan kelebihannya, keunggulannya apa, sehingga pada saat refleksi ini kita bisa, kalau memang permasalahan belum selesai, bisa kita teruskan dengan membuat perencanaan yang sudah kita perbaiki Kemudian dari perencanaan yang sudah kita perbaiki ini, kita lagi melaksanakannya dan mengamatinya Setelah itu kita refleksikan lagi misalkan kita permasalahan belum selesai belum teratasi dengan baik, maka kita lanjut lagi ke perencanaan berikutnya, begitu terus menerus sehingga disebut dengan siklus PTK, penelitian tindakan kelas Untuk kita versi Indonesia itu siklus PTK ini untuk keperluan pengajuan dari angka kredit itu minimal 2 siklus 2 siklus, dan setiap siklus nanti ada 2 kali atau 3 kali pertemuan Itu nanti untuk kita mendapatkan angka kredit tapi kalau misalkan bukan tujuannya untuk angka kredit, maka ini kita kita lakukan siklus ini secara berkesinambungan terus-menerus Nah, ini gambarannya secara lebih jelas lagi Jadi ini tadi ada permasalahan, kemudian kita merencanakan tindakan. Ini kemudian kita laksanakan kita amati untuk mengumpulkan data, lalu baru kita refleksikan. Nah, setelah direfleksi kita lanjutkan dengan melihat permasalahan tersebut apakah sudah selesai atau masih perlu kita perbaiki atau masih belum maksimal hasilnya, sehingga kita merencanakan lagi merencanakan tindakan berikutnya lagi. Jadi ini revisi dari tindakan yang pertama tadi, kemudian kita laksanakan dan kita amati lagi untuk mengumpulkan data, begitu seterusnya kita refleksi dan kembali kita merencanakannya kalau memang belum selesai permasalahannya. Rekan-rekan guru sekalian dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini kita harus berpikiran secara terbuka, menerima masukan dari rekan kerja kita, menerima masukan dari siswa kita, kemudian menerima saran, kritik, sehingga kita menjadi open mind jadi jangan anti dikritik kita harus berjiwa besar berpikiran terbuka. Pada saat melakukan PTK, kita sebagai guru juga harus memiliki perasaan yang senang, nyaman, sehingga kita dalam melakukan PTK tidak menjadi beban tidak menjadi beban. Memang betul-betul kita mengharapkan proses pembelajaran kita menjadi jauh lebih baik jadi kita termotivasi nanti lebih jauh untuk melakukan inovasi-inovasi setelah kita melihat hasil dari penelitian tindakan kita. Nah, slide berikut adalah kendala berupa kendala di dalam melakukan PTK ini untuk versinya Indonesia karena PTK ini juga dilakukan di banyak negara oleh guru-guru dan hampir semua di negara di dunia itu guru-gurunya juga melakukan action research. Hanya saja mereka betul-betul untuk memperbaiki proses pembelajaran mereka. Sedangkan di tempat kita, menurut pengamatan saya,
melakukan PTK itu pada dasarnya karena untuk mendapatkan angka kredit gitu ya, angka kredit dan kenaikan pangkat. Jadi PTK itu seolah-olah jadi beban ya. Kemudian berikutnya adalah versi Indonesia. PTK itu juga harus dilaksanakan minimal 2 siklus, sedangkan setiap siklus itu minimal 3 kali pertemuan ya, setiap siklus. Tetapi terakhir, informasi terakhir itu boleh 2 kali pertemuan ya untuk satu siklus. Nah, dengan ketentuan ini berarti minimal untuk mendapatkan angka kredit ya, itu jumlah pertemuan dari 4 pertemuan sampai 6 kali pertemuan. Kan 2 siklus, setiap siklus kan 2 pertemuan, sehingga 2 kali 2 4. Sehingga ini mengakibatkan pada saat kita memilih materi yang kita lakukan pada saat untuk tindakan kelas, itu kita tidak fokus lagi kepada materi tertentu, sehingga kita harus memilih-milih materi yang kira-kira cukup untuk 4 kali pertemuan. Padahal kan kita seringkali menemukan ada materi-materi yang cukup hanya 2 kali pertemuan. Nah, jadi untuk melakukan PTK dengan tujuan mendapatkan angka kredit, kita harus memilih materi yang kira-kira itu mencukupi 4 atau 6 kali pertemuan ya. Ya, lebih amannya sampai 6 kali pertemuan ya. Karena dulu itu per siklusnya minimal 3 kali pertemuan gitu ya. Nah, jadi ini cukup menghambat laju pembelajaran kita gitu ya. Karena laju pembelajaran kita dan kita tidak fokus materinya ya. Berikutnya di versi Indonesia itu sangat disukai PTK itu berkolaborasi ya dengan guru lain. Jadi kalau dilakukan sendiri itu mungkin kurang terlalu dipercaya. Karena Karena diduga nanti hasilnya subjektif. Jadi supaya lebih objektif, sehingga pada saat melakukan penelitian tindakan kelas harus pakai tim ya, harus tim, misalkan 2 orang, 3 orang gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan sendiri ya sebenarnya bisa, cuman itu nanti tergantung dari tim penilainya angka kredit. Tapi supaya lebih amannya kita melakukan 2 orang, 3 orang, jadi ada kolaborator kita ya, supaya hasilnya lebih objektif. Sehingga ini karena kita harus berkonsultasi, harus diskusi dengan kawan, sehingga ini cukup memakan waktu nanti ya, dibandingkan kalau kita melakukan sendiri kan kita agak bebas gitu ya. Tetapi dicoba saja nanti kalau mau melakukan sendiri ya. Mudah-mudahan nanti kalau memang untuk kepentingan angka kredit diterima, tetapi lebih disukai itu berkolaborasi dengan kawan gitu ya. Jadi sifatnya tidak mandiri gitu ya. Kemudian di tempat kita juga itu kecenderungannya semakin tebal halamannya itu semakin disukai. Jadi nanti kan kalau terlalu tebal itu kan seolah-olah seperti skripsi, seperti tesis gitu ya. Nah, untuk ketentuan ini BKN sudah menetapkan itu berkisar antara 50 sampai 60 halaman gitu ya. Nah, berikutnya ini ya, di tempat kita juga banyak mahasiswa yang melakukan PTK untuk skripsinya atau tesisnya. Padahal kan mahasiswa itu tugasnya kan sebagai pelajar gitu ya, sebagai mahasiswa. Sedangkan penelitian tindakan itu namanya penelitian tindakan adalah pekerjaan kita teliti ya, apa yang kita lakoni kita teliti ya. Jadi kalau mahasiswa melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah ya, meneliti guru, itu berarti bukan PTK ya. Boleh sebenarnya mahasiswa itu melakukan PTK tapi sebagai kolaborator ya, kolaborator. Jadi peneliti utamanya itu adalah guru ya, lalu mahasiswa sebagai peneliti yang kedua. Nah, itu boleh ya. Atau memang mahasiswa tersebut juga adalah seorang guru
ya, seorang guru sambil kuliah. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi ini kebanyakan di tempat kita ini salah kaprah. Jadi oleh perguruan tinggi, oleh dosennya, siswa disuruh melakukan PTK ya, skripsinya. Nah, keliru ya, itu keliru ya. Kecuali mahasiswa tersebut adalah seorang guru, jadi sambil kuliah dia sambil mengajar gitu ya. Nah, kondisi di Indonesia ya, ini juga menyebabkan karena di tempat kita ini kecenderungannya penelitian ini lebih bersifat formalistik ya. Kita terlalu terpaku pada format-format penulisan ya, format-format penulisan. Sedangkan di banyak negara itu format penulisan tidak terlalu penting. Yang penting adalah permasalahannya dan hasil penelitiannya ya, permasalahannya bagaimana, kemudian tindakannya seperti apa, kemudian data-datanya seperti apa. Masalah format penulisan itu fleksibel saja. Nah, di tempat kita ini terlalu saklek, jadi formatnya harus begini. Nah, jadi kalau kita terlalu rumit ya, format kita terlalu kompleks ya, sedangkan di luar negeri itu formatnya sederhana. Yang penting mereka ke intinya langsung ya, jadi hasil penelitiannya ya, permasalahannya apa, kemudian hasil penelitiannya seperti apa gitu ya. Nah, demikian rekan-rekan guru sekalian, ini ya, sesi ini tadi adalah konsep dasar dari penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya pada forum diskusi kita. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru sekalian, saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.